Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Remalia Balante dengan ajaran NIM 120. Saat ini sebagai tugas mata kuliah bimbingan konseling, saya akan membahas tentang teknik pemahaman individu dalam layanan bimbingan konseling. Teman-teman semua, dalam bimbingan konseling, seorang konselor tidak bisa langsung memberikan solusi tanpa benar-benar memahami individu yang dibimbing. Jadi seorang konselor itu dalam membimbing seseorang, dia tidak bisa langsung memberikan solusi tanpa dia mengenal terlebih dulu siapa yang dia bimbing. Nah, jadi disinilah pentingnya teknik pemahaman individu. Teknik ini sangat membantu seorang konselor memahami siapa individu tersebut, apa masalahnya, bagaimana kepribadiannya, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi apa sih teknik pemahaman individu itu dalam layanan bimbingan konseling? Jadi secara sederhananya begini, teknik pemahaman individu adalah cara atau strategi yang digunakan seorang konselor untuk mengenali kliennya. Mengenali kondisi dari kondisi atau kebutuhan dan permasalahan kliennya. Dan tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah agar layanan konseling yang diberikan tidak asal-asalan, tapi benar-benar sesuai dengan keadaan individu, sehingga masalahnya ditangani secara tepat, bukan hanya cepat tapi juga tepat. Jadi disinilah pemahaman individu itu. Dia tidak hanya Oke, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis teknik pemahaman individu. Nah, teknik jenis-jenisnya itu ada 5 bagian. Yang pertama itu observasi. Jadi, seorang konselor itu mengamati perilaku, kebiasaan atau sikap individu dalam keseharian. Jadi, seorang konselor itu dia mengamati, namanya juga melakukan observasi ya. Jadi dia mengamati perilaku, kebiasaan atau sikap individu dalam keseharian. Apa sih yang anak ini bikin, apa sih yang dia lakukan dalam kesehariannya. Kemudian jenis yang kedua ada wawancara. Wawancara ini yaitu melakukan tanya jawab langsung ya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih dalam. Nah, dalam wawancara ini sangat penting juga ya, agar seorang konselor itu bisa mengetahui lebih dalam, bisa mencari tahu informasi lebih dalam dari anak yang dibimbingnya, itu orang yang dibimbingnya. Kemudian ada memberikan angket atau kuesioner, yaitu meminta individu mengisi pertanyaan tertulis untuk mengetahui minat, perasaan, atau pandangan mereka. Jadi ketika diberikan angket atau kuesioner, konselor ini berharap bahwa ketika dia memberikan itu, dia bisa mendapat jawaban-jawaban yang bisa membantu dia dalam menentukan strategi. Misalnya dapat mengetahui minat, misalnya mengetahui perasaan atau pandangan dari anak yang dibimbing atau dari orang yang dibimbingnya itu. Kemudian ada sosiometri. Nah, ini digunakan untuk untuk memahami hubungan sosial individu dengan teman sebaya. Misalnya begini, dalam kesehariannya kalau misalnya ada dibagi kelompok, misalnya dia maunya dengan siapa, dia akan bergaul dengan siapa, dia akan memilih siapa. Nah, itu sosiometri digunakan untuk memahami hubungan sosial individu dengan teman sebaya.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada tes psikologi. Tes psikologi ini seperti tes minat, tes bakat maupun tes kepribadian untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Nah, itu dia tadi jenis-jenis dari teknik pemahaman individu. Untuk contoh konkretnya itu misalnya ada nih seorang anak yang seorang konselor ini memperhatikan seorang anak ketika dalam kelas dia banyak diam, dia banyak menyendiri. Jadi konselornya ini masih melakukan observasi anaknya ini kenapa. Kemudian dia melakukan wawancara. Ketika melakukan wawancara, oh ternyata anaknya ini sudah tidak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri karena ketika melakukan presentasi misalnya dia sering mendapatkan ejekan. Nah, dari langkah-langkah observasi sama wawancara itu, konselornya bisa menentukan strategi apa nih yang saya ambil. Nah, misalnya konselornya itu bisa mengambil strategi seperti melakukan konseling individual, mengajak berbicara, bahkan memberikan dukungan emosional, melatih kepercayaan diri dari anaknya ini, bahkan melatih untuk anaknya ini untuk berani berbicara di depan umum, sehingga dengan semua itu maka masalah yang dihadapi si anaknya pelan-pelan dapat teratasi. Jadi itu mungkin contoh konkret dari saya tentang teknik pemahaman individu ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknik pemahaman individu adalah langkah awal yang sangat penting dalam layanan bimbingan konseling. Dengan memahami individu secara mendalam, konselor dapat memberikan bantuan yang lebih tepat, efektif, dan bermanfaat bagi perkembangan orang yang dibimbingnya atau orang yang memerlukan bantuannya. Tuh. Ya, sekian presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya bagikan kita semua dapat bermanfaat, tentunya bagi diri saya sendiri, bahkan bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.